Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahibbukum jami'an fillah, saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kali ini pembahasan kita tentang al-haditsus sadis. Hadis ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yang samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Rasulullah SAW mengatakan, maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus di dalam perkara syubhat tersebut, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat maupun cepat dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dalam diri seorang manusia itu terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka semua tubuh akan menjadi buruk. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Yang haram sudah jelas. Ini halal, ini haram, sudah jelas. Tapi di antara dua-duanya, yang haram dan halal, itu ada perkara yang gak jelas. Namanya syubhat. Perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas. Maka kita jangan melakukan perkara syubhat tersebut. Karena jika kita melakukan perkara syubhat tersebut, takutnya nanti kita memasuki yang haram atau melaksanakan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengembala kambing itu atau domba atau sapi, dia membawa sapinya atau dombanya ke tempat atau ladang orang lain.
dia akan memasukinya. Pasti kambingnya pasti akan masuk situ, maupun sapinya dan sebagainya. Maka baiknya kita harus menjauhi syubhat tersebut. Mengapa kita mendekati sesuatu yang dilarang? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqrabu az-zina." Bukan la tazn. Allah mengatakan jangan mendekati zina, bukan jangan berzina. Artinya, jika Anda melakukan hal-hal yang mendekatkan diri Anda kepada zina, itu pasti Anda akan terjerumus di dalam zina tersebut. Maka baiknya kita menjauhinya. Hadis ini memiliki banyak keutamaan, banyak faedah. Bahkan sampai Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan, itu pokok agama ini atau syariat atas 4 hadis. Termasuk hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma dalam sahih mereka. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW masalah syubhat. Lebih bagus kita wara'. Wara' itu sifat berhati-hati. Meninggalkan sesuatu itu bukan karena apa? Karena takut terjerumus atau melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita cara memperbaiki hati kita ini agar semua anggota tubuh menjadi baik? Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dan mentadabburi artinya dan menghayatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan daripada Al-Quran itu syifa, obat, wa rahmah bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah qiyamul lail. Dengan kita menghidupkan malam hari, insyaallah itu menjadi amal soleh dan meningkatkan ketakwaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang memperbaiki hati kita agar hati kita selalu terjaga dan tidak mendekati atau melakukan hal-hal yang syubhat atau perkara-perkara yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran sekaligus kita mentadabburi artinya. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Kami turunkan daripada Al-Quran itu obat wa rahmah bagi orang-orang mukmin. Yang kedua, qiyamul lail. Dengan kita menghidupkan malam, pasti hati kita hidup. Karena qiyamul lail itu adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Yang ketiga, at-tadarru' 'inda sahar. Orang yang senantiasa berdoa pada waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu yang Allah turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mujalasatus shalihin. Duduk bersama orang-orang saleh. Berdekat kepada orang saleh, duduk bersama mereka, bergaul dengan mereka. Itu selalu akan menghidupkan hati kita. Bahkan Luqmanul Hakim mengatakan, "Ya bunayya zahimul ulama'a bi rukbatika wa ansit ilaihim bi udhunayka fa innal qalba yahya bi nuril ulama' kama tahya al-ardul maytatu bima tara as-sama'." Wahai anakku, kamu harus senantiasa mendekati ulama. Karena dengan kita dekat kepada ulama tersebut, hati kita akan hidup. Sebagaimana kalau bumi itu diguyur dengan hujan, akan hidup kembali. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu adalah bagaimana cara kita memperbaiki kondisi hati kita adalah aklul halal. Makan atau mencari rezeki yang halal. Makan yang halal, minum yang halal sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ra'suha. Itu adalah puncaknya bagaimana kita bisa memperbaiki hati kita. Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu atau sumber hartamu. Insyaallah dakwah Anda akan mustajab. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Adrakna qauman yatrukuna 70 baban min al-halal khasyata al-wuqu'i fil haram." Kami mendapati suatu kaum yang di mana mereka itu meninggalkan 70 bab dari yang halal. Mereka takut terjerumus di dalam yang haram atau hal-hal yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. La tukthirul kalam bighairi dzikrillah fataqsu qulubukum. Jangan berbicara atau banyak bicara kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berbicara selain zikir kepada Allah dan hal-hal yang bermanfaat,
itu akan membuat hatinya keras. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semua, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, dan hati kita selalu hidup dunia dan akhirat. Selalu kita mendekati diri kepada Allah, membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan berdekat dengan orang-orang saleh, bergaul dengan mereka, dan berdoa pada waktu sahar, dan menghidupkan malam hari. Uhibbukum jami'an fillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.